Pagi-pagi makan ketupat, campur sayur seperempat. Meski secuil rezeki didapat, tetap bersyukur biar berlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget ya masih bisa untuk share kegiatan lagi. Nah ini tuh lanjutan dari video yang sebelumnya yang aku belanja ke pasar. Jadi ini setelah pulang pasar ya teman-teman, aku tuh keluarin untuk belanja-belanjaan aku dari keranjang biar nggak berkeringet juga gitu. Apalagi kan kayak sejenis cabe, tomat gitu ya, kadang kan suka cepet gitu ya keringetan. Jadi enaknya itu langsung dibuka-bukain kayak gini, habis itu bakalan langsung aku food prep aja. Nah teman-teman, kalau misalnya udah food prep kayak gini tuh ya, hari tuh kayak berasa kurang gitu loh teman-teman. Pagi-pagi udah ke pasar, pulang pasar udah food prep. Habis food prep nanti tuh lanjut kerjain rumah gitu ya. Maksudnya ngerjain kerjaan rumah gitu. Habis itu masak segala macam kayak gitu ya. Jadi kadang tuh kayak nggak berasa tiba-tiba udah sore aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah food prep itu satu harinya kita memang kewalahan, tapi kan beberapa hari ke depan tentunya kita lebih enjoy karena memang kita udah mempersiapkan segala sesuatunya. Dari awal aku nikah ya teman-teman sampai sekarang ini aku masih selalu menerapkan yang namanya metode belanja mingguan ya atau food prep, karena menurut aku ini tuh memang bener-bener efektif dan ampuh banget buat aku gitu ya. Dulu tuh ya teman-teman pas awal-awal aku nikah mah gitu ya, aku mah nggak tahu gitu ya apa-apa aja yang harus dibeli segala macem. Ya kalau misalnya aku ke pasar ya itu cuma ngekor-ngekor aja sama mama mertua gitu. Kalau misalnya diminta bantu milih cabai, aku bantu milih cabai gitu-gitu doang mah ya. Kalau yang lain-lain aku tuh nggak terlalu tahu teman-teman. Ya alhamdulillah sih dulu sempet aku tuh kayak ngerasain lah teman-teman bagaimana apa namanya hidup bareng mertua gitu ya, tinggal bareng mertua, kemana-mana bareng mertua gitu. Masya Allah punya mertua yang baik itu adalah rezeki banget ya teman-teman. Intinya tuh ya teman-teman, dulu kalau misalnya pas ke pasar gitu ya mama mertua mah palingan cuman ngajak-ngajakin aku gitu ya. Tapi kalau masalah untuk beli apa aja gitu ya aku juga nggak ada apa ya, kayak list-list tertentu gitu ya. Palingan di pasar itu cuma mama mertua tuh nanya kamu mau apa gitu ya, ya udah nanti palingan aku bilang pengen beli ini gitu ya, jadi palingan nanti dibeli gitu. Karena kan untuk dulu-dulu pas awal aku nikah aku juga nggak ngerti ya seleranya pak suami itu gimana. Dan kalau misalnya dari dulu itu memang keseringan memang mama mertua itu keseringannya itu masak ya seperti masakan aku sekarang teman-teman, seputaran tahu, tempe, jengkol, teri kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau misalnya beli ayam gitu ya, itu tuh yang makan itu ya palingan cuman kayak aku sama mertua doang gitu. Kalau kayak pak suami mah dia udah jelas nggak doyan banget gitu dari dulu. Jadi pak suami tuh nggak doyan ayam tuh bang udah dari dulu-dulunya gitu. Dan kalau misalnya dulu tuh ya teman-teman, mama mertua aku tuh sering banget pergi mancing gitu loh ke sungai. Emang sih dia tuh udah lumayan berumur gitu ya, maksudnya ya namanya juga udah mama-mama gitu ya, udah punya menantu, udah punya cucu gitu, udah lumayan berumur. Tapi dia tuh hobi banget yang namanya itu pergi mancing ke sungai teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mama mertua pergi mancing ke sungai gitu ya, palingan ya aku masak yang seadanya aja gitu. Atau bahkan kadang mama mertua juga langsung pesen gitu ya, katanya tuh udah nggak usah masak gitu ya, nanti biar mama aja yang masak kalau misalnya dia dapat ikan sungai. Karena kalau misalnya ikan sungai itu teman-teman, kalau mama mertua aku yang masak, aduh bener-bener mantep banget, enak banget rasanya. By the way nih teman-teman, kalian ngerasa keganggu nggak sih sama suara aku? Aku tuh memang lagi flu ya teman-teman, seperti yang aku bilang di kemarin-kemarin itu. Kemarin itu kan aku kayak memang lagi flu juga, cuman belum terlalu berat sih teman-teman gejala flunya. Tapi makin kesini beneran aku tuh sebenarnya makin drop banget flunya gitu ya teman-teman. Cuman alhamdulillah ketika aku voice over ini, aku udah agak mendingan gitu ya. Sebenarnya kemarin itu ada sempat sih beberapa hari aku tuh yang bener-bener drop banget, yang kayak apa namanya beraktivitas pun cuma sekedarnya gitu ya, kayak apa namanya kayak nyuci gitu teman-teman. Itu kadang apa namanya kayak aku paksain lah gitu, yang penting nyuci karena kan cucian aku tuh kalau misalnya udah numpuk teman-teman, aduh itu beneran banyak banget gitu ya.
Pokoknya kalau kayak 2 hari gitu nggak nyuci itu masya Allah udah beneran kayak banyak banget. Jadi kadang kalaupun udah sakit kayak gitu ya. Kalau pagi-pagi itu kan kadang belum merasa banget ya lemesnya. Jadi aku bela-belain pagi-pagi itu ya kayak ngurus urusan cucian dulu gitu. Ntar kalau misalnya udah agak lemes ya aku langsung rebahan. Pokoknya pagi-pagi itu yang aku utamain cuma nyuci sama nyapu rumah doang. Kalau kamar pun kadang nggak aku beresin karena aku tuh rebahan terus di kamar gitu. Dan aku kadang juga kayak apa ya kayak ngonten juga ya seala kadarnya gitu. Kalau misalnya aku bisa ngonten ya aku ngonten, kalau enggak ya udah gitu-gitu sih teman-teman. Pokoknya kalau pas udah sakit kayak gitu stok video itu benar-benar ngebantu banget ya teman-teman, barokallah. Pas aku lagi sehat aku tuh semangat banget ngonten kan, aku tuh selalu usahain buat ada stok video gitu. Jadi pas aku lagi sakit kayak misalnya seminggu nggak ngonten pun ya aku bakalan tetap bisa upload gitu karena memang aku udah ada stok videonya. Alhamdulillah banget lah pokoknya teman-teman kalau misalnya aku tuh punya stok video gitu ya. Pokoknya benar-benar ngebantu aku banget gitu. Oke deh teman-teman, kita lanjut dulu ke videonya ya. Nah ini aku lagi dibantuin food prep sama si bocil-bocil ya. Itu si Twin ada di situ teman-teman, dua-duanya mereka tuh lagi ngebantuin aku. Jadi mereka itu apa gitu ya, minta lah gitu pengen ngebantuin ya teman-teman. Masya Allah itu tangan mungilnya nongol aja gitu ya di kamera. Jadi ya udah biar mereka itu nggak ngerecokin. Jadi aku kupasin jengkolnya, aku kasih ke tangannya dan dia yang masukin ke dalam apa ya, ke dalam toples gitu. Maksudnya ke dalam food container gitu, kok ada malah toples. Kadang anak-anak tuh excited banget gitu ya teman-teman sama barang-barang kayak gini tuh ya, belanja-belanjaan gini. Kadang mereka tuh nyangkanya ini tuh buah gitu ya. Jadi kadang tuh minta gitu. Kalau aku sih kadang aku kasih aja teman-teman, cuman aku bilang jangan dimakan ya gitu ya. Ya kadang sih namanya juga anak-anak ya, ada ngertinya. Kadang juga mah tetap aja gitu ya diganggu gitu atau digigit gitu ya. Dan mohon maaf ya teman-teman, tadi ternyata kameranya itu kegoyang dan aku tuh lupa buat ngekat gitu ya. Itu tuh disenggol sama si Twin pastinya. Ya begitulah teman-teman, kalau misalnya kita itu ngonten ada anak-anak yang aslinya memang rempong banget. Tapi semangat ya buat kita semua para konten kreator. Setiap kita itu aku yakin pasti punya tantangan dan rintangannya masing-masing ya. Tapi intinya kita itu harus tetap bersemangat teman-teman, dan jangan selalu mencari alasan gitu ya teman-teman. Karena menurut aku ya, kalau misalnya kita itu pengen sukses dan pengen bener-bener berhasil gitu ya, kita tuh harus benar-benar bisa mencari jalan keluarnya gitu ya, bukan malah terus-terusan mencari alasan untuk membenarkan kemalasan kita. Oke deh teman-teman, di sini udah beres nih aku ngupasin jengkolnya. Alhamdulillah kebanyakan kulit ya, malahan banyakan kulitnya daripada isinya ya. Karena memang kalau jengkol ini gitu teman-teman. Jadi walaupun di tempat aku harga jengkol itu lumayan murah gitu ya, tapi kan itu sak kulit-kulitnya gitu. Di tempat lain mungkin terkesan harga jengkol itu kayak 30.000 gitu ya, tapi kan itu isinya doang. Jadi otomatis lebih banyak sih sebenarnya. Nah ini bawang aku pindahin juga ke dalam baskom aja dulu, biar nanti tuh pas diliatin di kamera itu kelihatan jelas gitu ya. Kalau aku masukin langsung ke rak bawang itu nanti pas ngevideoin gitu kayak kurang bagus aja kelihatannya gitu ya. Dan next di sini aku juga metik-metikin cabai nih teman-teman. Nah kalau udah urusan metik-metikin cabai kayak gini, aku suka antisipasi sama anak-anak ya, takutnya nanti tuh dipegang, dan takutnya kalau udah megang cabai malah megang mata gitu ya, dan takutnya kan panas-panas gitu. Jadi aku suruh aja mereka itu buat pergi main ke depan. Sebenarnya kalau misalnya pas bikin konten tentu saja nggak semuanya itu mulus-mulus saja seperti yang terlihat ya teman-teman. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, jangan bolak-balik nyari alasan gitu ya teman-teman untuk kita itu nggak berkarya dari rumah gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kadang itu benar-benar lelah sih teman-teman dengan rutinitas seperti ini gitu ya. Apa-apa dikontenin gitu kan, belum lagi ngurus anak-anak. Tapi aku lelah seperti ini, aku berusaha kerja keras kayak gini itu juga demi kami sekeluarga gitu ya, termasuk buat anak-anak. Apalagi saat sekarang ini kami benar-benar lagi merintis banget segalanya gitu ya teman-teman, kayak lagi benar-benar memperbaiki semuanya. Dan sekarang juga kalian tahu ya aku lagi proses renov gitu ya, dan itu memakan biaya yang pastinya nggak sedikit buat aku pribadi teman-teman, itu besar banget biayanya menurut aku.
Jadi aku harus tetap ngonten biar setidaknya itu ya setiap bulan itu ada yang aku terima gitu teman-teman. Jadi ketika nanti tuh aku ada perlu apa-apa gitu ya buat kebutuhan renov ya setidaknya udah ada gitu uangnya. Makanya aku selalu berusaha bersemangat teman-teman dalam ngonten gitu ya. Selain aku tuh tujuannya pengen cari cuan gitu ya, aku juga pengen menyemangati kalian dari rumah gitu. Dan juga pastinya menyemangati diri aku sendiri karena memang kalau misalnya kita ngonten itu teman-teman kita tuh bakalan kayak apa ya kayak lebih bersemangat aja gitu dalam menjalani aktivitas kita karena kan seperti yang kalian tahu ya teman-teman kerjaan rumah itu terkadang kan membosankan gitu. Nah gimana caranya kerjaan yang membosankan itu bisa jadi menyenangkan ya kita jadikan aja kerjaan yang membosankan itu menjadi cuan ya salah satu caranya itu dengan kita ngonten kayak gini siapa tahu kan ada rezekinya gitu. Mungkin buat kalian itu yang ngerasa ngonten di YouTube itu susah teman-teman, kalian tuh boleh nyoba di Facebook ya atau di Fanspack. Kalian tuh boleh cari aja gimana cara buatnya, tutorial-tutorialnya gitu. Karena kalau misalnya di Facebook itu kan kita butuh 1000 jam tayang, 1000 jam tayang, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah kalau di Facebook itu teman-teman kita hanya perlu 1000 jam gitu ya, atau 60.000 menit aja gitu teman-teman untuk monetisasi. Tapi kita harus dapat followersnya gitu ya, itu 5.000 gitu atau pengikut, atau kalau di YouTube itu kayak subscribernya itu harus 5.000 gitu. Ya aku sih alhamdulillah sekarang tuh juga lagi merintis juga sih teman-teman di Facebook. Cuman memang itu bukan prioritas utama sih saat sekarang ini. Karena memang prioritas aku tuh masih di YouTube ya. Karena kan baru YouTube aku yang menghasilkan gitu. Tapi kalau misalnya konten-konten di Facebook itu ya aku juga selalu upload sih setiap hari. Kadang kalau nggak upload video ya sekedar bikin status aja lah gitu teman-teman. Aku juga berharap sih semoga nanti fanspage aku gitu yang di Facebook itu juga bisa berkembang seperti channel YouTube aku ya teman-teman, dan semoga juga bisa segera punya penghasilan juga dari situ. Kalian enak gitu ya kalau misalnya punya penghasilan lain selain dari YouTube ya teman-teman. Ya semoga aja lah teman-teman. Allah nggak tidur teman-teman. Allah tahu kita itu berusaha gitu ya, dan Allah juga tahu kapan waktu terbaik untuk memberikan kesuksesan atau kebahagiaan untuk kita. Jadi kita itu berusaha aja, biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Acakilah. Aduh, kalian tuh jangan sampai jangan sampai apa sih namanya geli gitu ya ngedengerin aku tuh kayak ceramah gitu. Sebenarnya nggak ceramah sih teman-teman, cuman kayak memberikan motivasi aja buat kalian gitu ya, karena memang bagi Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Ya walaupun setiap usaha seseorang gitu ya itu memang nggak mudah teman-teman, dan juga nggak ada yang sama gitu ya, pastinya bakalan berbeda-beda gitu. Mungkin ada orang yang sukses dalam waktu yang cepat, ada juga orang itu yang mungkin suksesnya itu butuh proses yang jauh lebih lama gitu ya. Tetap aja itu semuanya pasti beda teman-teman. Ya walaupun seperti itu kita hanya harus perlu berusaha. Kalau misalnya kita gagal kita coba lagi. Kalau kita gagal dalam hal ini dan kayak ngerasa di sini tuh peluangnya kecil, kita bisa coba ke yang lain gitu. Intinya jangan nyerah ya teman-teman. Selama aku ngonten ini teman-teman bener-bener banyak banget manfaat yang aku rasain ya. Walaupun terkadang itu tujuan aku itu ya cuman untuk konten gitu ya. Alasannya tadi tuh malas banget bebersih, tapi demi konten aku jadi rajin. Bukankah itu hal yang positif gitu ya. Jadi walaupun kesannya itu demi konten, tapi setidaknya aku tuh bener-bener lebih produktif aja di rumah. Oke deh teman-teman, ini ya untuk belanjaan aku hari ini. Maksudnya untuk minggu ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah lega banget ya teman-teman kalau udah punya stok begini tuh. Nah teman-teman, untuk harga-harganya bakalan aku sematin aja ya di layar. Kalian tuh bisa lihat sendiri, kalian tuh bisa screenshot juga. Untuk harga-harga sih alhamdulillah nggak yang terlalu mahal-mahal banget ya. Di tempat aku ya standar-standar aja sih teman-teman. Itu juga aku ada beli singkong ya teman-teman, tuh nanti entah dibikin keripik gitu ya, enak juga kayaknya di sambal gitu kan. Dan juga itu tuh aku juga ada beli sabun cair. Menurut aku ya teman-teman, selama aku tuh menerapkan belanja kebutuhan kayak gini tuh per seminggu sekali gitu ya, aku tuh ngerasa lebih hemat aja gitu teman-teman, karena kan aku belinya itu apa emang bener-bener udah habis gitu. Jadi kalau misalnya sabun yang habis gitu ya, minggu ini aku belinya sabun gitu-gitulah pokoknya. Oh ya teman-teman, mohon maaf banget ya, aku tuh masih belum bisa nih buat konsisten budgeting mingguan, seminggu sekali. Tapi boleh kalian kasih saran teman-teman di kolom komentar, apakah menurut kalian aku tuh harus bikin konten budgeting itu setiap minggu atau cukup sekali aja sebulan gitu teman-teman. Buat jadi pedoman boleh tulis di kolom komen ya untuk sarannya dari kalian.
Oke deh teman-teman, untuk belanja mingguan kali ini habisnya itu 135.000 ya. Itu udah termasuk kayak beli minyak dan yang lainnya juga. Alhamdulillah, menurut aku udah lumayan hemat banget ya. Oke, next teman-teman, di sini aku lanjutin buat langsung nyusun aja ke dalam kulkas ya. Sebenarnya kulkas aku ini udah kotor banget dan perlu dibersihin, tapi aduh beneran deh, sekarang itu kayak males aja gitu teman-teman, harus ngelap-ngelapin kulkas ini karena pasti bakalan kotor banget di area ini ya. Jadi ntar aja lah kalau misalnya udah dipindahin ke dapur baru. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah klik dan yang nonton video aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk segala support dan dukungannya ya. Bye.